masih bersama saya Rizky di showroom BYD nih pemirsa. Di episode yang kemarin kita udah ngobrol-ngobrol nih soal showroom, soal sejarah BYD gitu sama Mas Edo nih. Nah, hari ini kita berkesempatan lagi dihubungi sama Mas Edo. Katanya, Mas, saya Mas Rizky kita review salah satu mobil bestsellernya BYD nih, ada BYD Atto One nih pemirsa. Mau lihat nggak secara detailnya gimana mobil bestsellernya BYD Atto One ini? Masih bersama Mas Edo nih, udah janjian kami pemirsa. Oke. Apa kabar Mas Rizky? Alhamdulillah sehat Mas. Mas Edo gimana? Alhamdulillah sehat. Oke, kayaknya dari episode yang kemarin saya udah mulai kepincut sih Mas. Mau beli satu kayaknya mobil BYD nih kayaknya. Boleh. Oke. Ini kata Mas Edo kita bakal bahas BYD Atto One ya? Betul Mas, BYD Oke, yang Atto mana One. nih unitnya nih? Boleh Mas, kita yang di depan. Ini aja Mas. Oke, yang ini ya. Warna putih yang paling banyak minatnya. Yang paling minatnya. Gitu. Oke. Apa nih keunggulan BYD Atto One dibanding BYD yang lainnya mungkin Bang? Yang pertama untuk BYD Atto One ini Mas dari segi harga. Oke, dari segi harga. Dia start from 216 juta sampai 252 untuk tipe tertingginya. Oke. Gitu. Terus juga dia mobilnya compact yang kecil, mini gitu kan. Jadi orang-orang yang butuh mobil kecil, yang biasanya udah punya mobil-mobil besar di rumah pasti butuh mobil kecil tuh. Mobil Atto One ini rekomendasi dari kita. Oke. Gitu. Biasanya sekedar untuk antar jemput anak, yang kapasitas garasinya agak minim, Atto One solusinya. Oke, ini berarti masuknya ke tipe city car ya? Ya, betul city car. Oke. Kebetulan ini kita pajang yang tipe dynamic, yang tipe standarnya. Yang tipe standarnya. Tipe standar. Oke. Apa nih Mas? Kita dari depan dulu mungkin nih. Apa nih yang jadi keunggulan BYD Atto One ini? Boleh Mas di sebelah sana? Oh iya, boleh. Apa nih keunggulannya dari mobil-mobil yang lain kira-kira? Kalau kita perbandingkan dengan model city car ya Mas ya, itu kita udah melakukan tinggal cas aja di rumah. Oke. Keunggulannya dari segi efisiensi biaya seperti yang kemarin saya bahas Mas. Ya betul. Gitu. Dari segi pajak, untuk servis dan juga untuk biaya pengisian token listriknya. Terus juga untuk Atto One sendiri Mas, dia udah ada fitur namanya TPMS. Apa itu TPMS? TPMS itu adalah Tire Pressure Monitoring System. Oke. Gitu. Jadi pengecekan suhu tekanan angin ban mobil sudah ada di monitor layar mobil. Gitu. Berarti kalau kurang-kurang angin ban depan kiri, ban depan kanan itu udah ketahuan di Atto One ya pemirsa. Betul Mas. Gitu. Sudah ketahuan dia di monitor. Terus dia juga udah include namanya NFC keycard. Oke, apa itu? Yang kemarin saya bahas juga Mas. Jadi tinggal tap aja kartu di mobilnya itu langsung kebuka. Jadi kita nggak perlu pakai kunci manual. Oke. Dan NFC itu juga Mas bisa di-save lewat handphone. Oh, bisa Andai di-save. kata orang bilang kan kartu nanti bakalan hilang, tinggal save aja di handphone. Jadi tinggal tap handphonenya di NFC-nya, tempat NFC tadi. Oke. Nah, Gitu. misal nih Mas, misal kartu NFC-nya hilang nih. Betul. Itu bisa dinonaktifkan nggak dari dealernya? Oh bisa ya. Bisa kita nonaktifkan. Bisa. Terus untuk pembeliannya lagi bisa dilakukan di dealer kita. Oh beli kartu NFC yang baru Bisa gitu dipesan ya. di tempat kita. Oke, yang udah hilang dinonaktifkan ya. Betul. Karena takut disalahgunakan juga ya pemirsa. pasti, ya. Mas. Pasti kan. Sudah kita pertimbangkan. Sudah dipertimbangkan ya. Nggak mungkin nggak dipertimbangkan ya pemirsa ya. Iya. Oke. Terus Untuk BYD Atto One ini juga Mas, itu udah ada namanya BYD Apps. apa itu? Jadi mobilnya itu sudah terkoneksi dengan handphone, dengan smartphone kalian gitu. Jadi untuk misal mobilnya mau dipinjam saudara, atau mau dipinjam teman gitu kan Mas, itu bisa kita lacak, bisa kita tracking lewat handphone. Oke, dia kemana gitu ya. Betul. Misal kita juga lagi jalan-jalan Mas di mall gitu kan, sudah mau balik gitu kan, tinggal kita nyalain aja mobilnya lewat handphone. Oh bisa? Bisa, nyalain aja terus pas udah masuk udah dingin dong. Udah dingin? Iya. Oh iya, karena kalau mobil konvensional kan kita hidupin mobil, hidupin AC-nya dibuka semua dulu, kacanya kan, biar nggak panas hawanya. Kalau ini nggak, dari luar aja kayak gini ya, mungkin mobil kita di parkiran. Dihidupin dari smartphone bisa ya? Bisa. Wih, mantep sekali. Aman juga Mas, kalau misalnya mikir nanti kan dinyalain, ntar orang buka Iya. bisa dong. Aman, tetap posisi kekunci. Gitu. Di handphone itu Mas kita bisa ngecek semua, itu kunci mobil, keadaan baterai,
kondisi dan posisi mobil. Bahkan di luar kota pun kita bisa manasin mobilnya, Mas. Wah, bener. dari smartphone. Dari smartphone. Gitu. Oh, berarti misal kalau kita misal dinas keluar kota, misal beberapa minggu, manasin mobil bisa dari luar kota ya? Betul, Mas. Oke, mantap sekali. Bisa ngecek juga masih ada di rumah apa enggak mobilnya. Iya, masih ada nggak di rumah ya, gitu ya? Iya. Oke, terus apa lagi nih Bang? Kira-kira fiturnya nih? Kalau Yang ke dalam nih, boleh nggak kita lihat ke dalam nih? boleh Boleh ya, boleh ya. Masa nggak boleh, Mas? Ke sebelah mana nih? Kayak gini ya. Weh. Nih pemirsa. Oke, ini berapa baris Bang? Kalau untuk Etowan dia 2 baris, Mas. Oke, 2 baris ya. Iya. Mau masuk aja dulu, Mas? Silakan, Mas. Boleh. Abangnya sebelah sini. Iya dong. Nah, pemirsa. Ini posisi mobilnya hidup Mas ya? Iya, ini sudah hidup, Mas. Ini sudah hidup. Gitu. Keunggulan lagi dari mobil Oke. listrik, dia nggak ada suaranya, Nggak ada senyap. suara senyap. Gitu. Dan dalam kabinnya juga pun kedap. Oke. Gitu. Terus juga kalau untuk Atowan ini udah dibekali dengan head unit sebesar 10,1 inch. Itu udah support Android Auto dan Apple CarPlay. Oke, mantap Gitu. sekali. Untuk varian premium, dia udah ada namanya wireless charger. Ini ya. Iya, tinggal tempel di sini aja langsung ngecas ya. Langsung ngecas. Gitu. Karena smartphone itu salah satu kebutuhan yang paling krusial saat ini karena Betul. sangat penting ya Betul, cas-casan kayak gini ya. Selain di sini ada juga USB saya lihat nih. Iya, betul, Mas. Jadi kalau misalnya untuk handphone yang belum support wireless charger pun kita tetap Oke. menyediakan USB. Gitu. Sama charger ya itu ini. Kayaknya wireless ada, USB ada. Gitu ya. Ini kacanya bisa dibuka nggak, Mas? Bisa. Bisa. Wih. Untuk kacanya sudah auto window juga. Atau window ya. Gitu. Atau window power ya. Mantap sekali. Apalagi nih kira-kira fitur-fitur yang di depan nih di dashboard nih. Oke, kita mulai dari sekelas Etowan ini, Mas. Yang harga 200 jutaan dia udah punya cruise control. Wah, sudah ada cruise control. Jadi kalau Iya. males ngegas udah lepas aja ya kan Mas? Betul. Itu biasanya ada Mantap. di mobil-mobil yang harganya up to 400, Mas. Betul. Sekelas city car Etowan udah dapet itu ya. Oke. Jadi ada juga yang saya bilang kemarin, Mas, ada voice command. Setiap mobil BYD itu udah ada voice command. Oke. Gitu. Bisa Tinggal- dicoba? Silakan, hai BYD. Hai BYD. Hidup pemirsa. Bisa. Hai BYD. I'm listening. Dengar nggak suaranya? I'm listening. Hidupkan AC Mas. Turn on the AC. Okay, the air conditioner is set to cooling mode. Ini kan posisi juga di bahasa Inggris ya, Mas ya. Oh. Bisa dirubah dengan bahasa Indonesia. Bisa dirubah nanti. Iya, yang belum ada tuh bahasa Bengkulu aja. Bahasa Bengkulu. Next kayaknya ya. Orang curup ya, ada nggak bahasa orang curup? Gitu. Untuk fitur lanjutan, Mas, untuk fitur keamanan. Airbag BYD Atowan ini udah ada 4 untuk yang tipe dynamic. Tipe dynamic udah ada 4. 4 airbagnya. Oke. Kalau untuk tipe premium udah ada 6. Walah, tambah banyak. Iya. Oke. Gitu. Terus juga Atowan ini sudah dibekali dengan namanya auto hold. Apa tuh Mas? Auto hold. Kalau mobil Matic, Mas, yang pada biasanya ya, itu kalau misalnya posisi D dan kita lepas rem, dia kan pasti jalan tuh. Atau mungkin kalau misalnya di N dan kita lagi ditancapkan, dia pasti akan mundur. Oh. Ah, itu akan nahan mobilnya, Mas. Gitu. Ya. Karena kita banyak lihat tuh orang-orang bawa mobil kalau lagi tanjakan gini, lagi lampu merah, terus hijau pasti mundur dulu kan Mas? Iya. Di Etowan enggak? Enggak. Wah, itu sangat fitur yang sangat membantu untuk kaum ibu-ibu biasanya tuh. Karena yang ribut-ribut yang kayak gini kan. Betul, Oke, Mas. mantap. Nah, aku lihat-lihat nih Mas, dashboardnya beberapa panelnya udah soft touch juga ya? Iya, bener, Mas. Sudah ada soft touch-nya. Untuk harga range 200 jutaan. Gitu. Terus untuk jok kita sudah full kulit, Mas. Walah, iya ya, nggak Sudah sadar full aku. Betul. Sudah full Soft kulit. touch-nya udah di mana-mana. Udah dapat speaker 4. Speaker 4. Speaker 4. Dan yang audionya udah lumayan, Mas. Gitu. Sudah mantap. Karena di harga-harga range segini untuk city car saya lihat
nggak ada lagi yang soft touch kayak gini Mas. Maksudnya Iya. Mas? Iya, di BYD udah menawarkan ini ya, di Etowan di tipe terendah ya Etowan ini Iya, ya. bahkan di terendah pun kita sudah soft touch, joknya sudah kulit juga. Sudah kulit juga. Gitu. Sudah memberikan kenyamanan yang sangat luar biasa ya pemirsa. Oke. Nih kan banyak konsumen yang mungkin beralih nih Mas dari mobil konvensional, mobil bensin kan kayak gitu. Terus dia pengen beli mobil listrik lah satu untuk di rumah. Nah kan itu biasanya tuh kan kebiasaan kita ini mendengarkan raungan mesin nih biasanya. Kalau di dalam kabin itu kan untuk mengatur posisi gigi segala macem kayak gitu kan, naikin RPM atau apa. Nah di fitur di BYD ini sendiri ada nggak sih Mas yang kayak fitur suara-suara mesin kayak gitu? Kalau untuk suara mesin kayak raungan gitu belum ada Mas. Oke. Cuma bisa menimbulkan suara seperti ada suara mesin seperti itu. Oh ada ya. Ada. Memang sebenarnya mobil listrik itu kan kayak memang tinggal suara angin doang gitu yang Angin, kita dengar iya kadang. kan. Gitu. Tapi tetap kita sediakan ada fitur yang bisa membuat orang tahu kalau ada mobil lewat. Ada mobil lewat. Gitu. Oke, karena kan memang mobil listrik ini motor listrik pun ya kan digas sudah jalan aja gitu kan, nggak ada apa suara-suara gitu kan. Betul. Karena kita mungkin nggak menutup kemungkinan Mas ya yang biasa pakai mobil konvensional jadi kayak mana suaranya nih, mungkin kagok kayak gitu nah. Banyak memang Mas. Iya kan? Sama Banyak ya. konsumen kita yang nanya-nanya mobil listrik kan, wah ini udah hidup Mas katanya. Iya. Katanya gitu. Iya, karena saya juga pasti dari tadi, wah hidup ini mobilnya gitu. Ya kan, karena agak heran juga kan, pasti kan. Kalau di jalan tuh kayak nggak ada suara kayak, hidup nggak nih mesinnya? Apalagi sering kalau mobil konvensional ini ditanjakan nih, ya kan, ditanjakan nih. Ditanjakan juga kayak, ini mobilnya hidup nggak? Ya kan? Terus pas kita masukin gigi mundur. Nah ini mundur juga nggak mobilnya? Enggak Mas. Nah, Ada fitur auto hold tadi yang menahan. auto hold tadi yang Gitu. menahan. Oke, yang fitur sangat membantu ibu-ibu tadi ya. Betul Mas. Juga kalau untuk ibu-ibu kan Mas, mereka kadang malah nggak suka ada suara mesin. Oh, dia lebih suka adem. Iya. Benar. Untuk beberapa review dari konsumen kita, mereka suka pakai mobil listrik untuk istrinya. Gitu karena nggak ada suaranya. Nggak ada Enak suaranya. mereka. Fokus dengerin musik aja. Kadang tuh. Benar-benar memang beberapa ada orang yang seperti itu, ada yang memang biasa pakai mobil konvensional jadi kagok kan nggak ada suaranya kayak gitu kan. Betul, Hidup Mas. nggak nih mobil gitu kan. Oke nanti kita iklan dulu nih Bang ya. Oke. Nanti kita di segmen 2 mungkin lebih detail lagi bahas-bahas fitur-fitur mobilnya atau eksteriornya nih belum kita bahas nih kayaknya. Oh, iya. Ya kan Bang ya. Oke tetap di Auto Review, jangan kemana-mana pemirsa.